Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di dalam acara sharing dan open house S3 Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di pagi hari yang berbahagia ini, kita semua diberikan kesempatan untuk hadir di acara Zoom meeting ini tanpa halangan suatu apapun. Salam serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita harapkan di hari akhir kelak. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dan juga telah datang di tengah-tengah kita, Profesor Dr. Raditya Sukmana, selaku Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga, dan yang berbahagia juga pemateri kita, Kak Rodame Monitorir Napitupulu, yang juga hadir untuk membersamai kita dalam acara ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miratun Nisa, mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga, yang insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan Open House dan Sharing Doktoral Ilmu Ekonomi Islam. Sebelum kita beranjak kepada acara-acara berikutnya, izinkan saya membacakan beberapa susunan acara pada acara sharing dan open house kali ini. Insya Allah, acara yang pertama yakni adalah membaca surah Al-Fatihah bersama-sama untuk keberkahan acara ini. Kemudian berikutnya kita akan bersama-sama menyimak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan himne Airlangga. Berikutnya kita akan mendengarkan short introduction dari Doktoral Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga yang akan disampaikan oleh Prof. Raditya Sukmana dan dilanjutkan dengan sharing LPDP untuk masuk tembus S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER oleh Kak Rodami. Nah, mungkin sebelum itu saya mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang tidak berhalangan. Di sini saya mendapati ada beberapa tamu undangan, Pak Habibie, Ibu Naini, dan juga Pak Maftuhul Fahmi. Bila tidak berhalangan, bisa menyalakan kamera untuk menambah suasana hangat dalam acara open house kali ini. Dan untuk Bapak Ibu juga yang tidak berhalangan, bisa merename untuk akun Zoom-nya dengan asal kampus, karena Alhamdulillah sudah banyak ya undangan yang disebar kepada berbagai FEBI di Indonesia. Bila tidak berhalangan, bisa di-rename untuk kami mengetahui Bapak Ibu berasal dari kampus sebelumnya di kampus FEBI yang mana. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke acara pertama, yakni membuka acara ini dengan bacaan basmalah dilanjutkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi bisa menjadi pembuka yang baik pada acara kali ini dan juga membersamai keberkahan Allah Subhanahu wa taala pada acara open house ini. Berikutnya saya izin beralih kepada acara berikutnya, yakni kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Airlangga. Kepada Bapak Ibu, silakan dalam posisi hormat. Kami izin untuk share screen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku,
Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang turut membersamai dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Airlangga. Semoga meningkatkan rasa nasionalisme kita dan kebanggaan kita kepada alma mater Universitas Airlangga. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Kita baru saja memulai dan akan segera masuk ya ke sesi intinya. Jadi kepada Bapak Ibu yang memiliki keluangan waktu bisa ikut gabung untuk menyalakan kamera agar bisa menghangatkan suasana open house kali ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kami akan masuk ke acara inti yang pertama, yakni pengenalan departemen atau program studi Doktoral Ilmu Ekonomi Islam langsung bersama dengan Ketua Program Studinya, yakni Profesor Dr. Raditya Supana. Kepada beliau, langsung saja waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih. Kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin menyapa dulu semua yang sudah hadir di sini. Ada Pak, ini ada juga mahasiswa kami, ada Pak Fuad, ada juga yang dari baru ya. Habibie, Adi Cipto, M. Wahyu, Marlia, Ibu Marlia, Ibu Naili, Ibu Putri, dan Maftuhul Fahmi ya. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam open house untuk S3 Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Baik, saya ingin jelaskan dulu bahwa program studi kami ini berada di Departemen Ekonomi Syariah, di mana Departemen Ekonomi Syariah ini adalah departemen keempat di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang tiga sebelumnya ada, secara umum ada di FEB di tempat-tempat lain juga, ilmu manajemen, ilmu akuntansi, dan ilmu ekonomi, dan kita adalah yang keempat, kita lahir di tahun 2007. Kemudian di S3 sebetulnya sudah ada, tapi waktu itu namanya adalah ilmu ekonomi, tapi banyak dari mahasiswa itu yang kemudian belajar ekonomi Islam, waktu itu masih di pasca sarjana. Sehingga 2008 itu berdiri S1 secara resmi program studi, terus kemudian S2 2010, kemudian karena S2 kami itu baru berdiri dan belum meluluskan tahun 2011, waktu akreditasi masih C. Kemudian 2016 kita reakreditasi lagi. Yang S3 juga masih C waktu itu, tapi 2016 alhamdulillah dari C langsung loncat ke A. Kemudian tahun 2020 alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi internasional ABIS 21. Dengan itu kita bisa convert ke predikat A. Kemudian di tahun 2022 baru saja 2 tahun yang lalu kita mendapatkan akreditasi internasional yang lain, yaitu FIBA. FIBA bukan premium ya. Premium itu yang S1 dan S2, yang S3 standar SEAL ya. Tapi alhamdulillah kita juga tetap dapat FIBA. Kemudian 2023 atas dasar itu kita convert ke predikat unggul ya. Kemudian sedikit introduction dari kami bahwa kita di bawah FEB dan kita sudah lebih dari 115. Beberapa yang kemudian jadi lulusan yang ada yang jadi menteri, yaitu Dr. Asman Abnur, kemudian Ibu Anis Biarwati, kemudian ada pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi, dan Prof. Nurul Huda yang sekarang aktif di Badan Wakaf Indonesia. Beliau adalah wakil rektor di YARSI juga ya. Dan visi kami menjadi, kita ada 2 program ya, coursework dan by research. S3 kami menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi Islam di masa depan, inovatif, profesional, mandiri, dan seterusnya. Dan kuncinya adalah ini, Bapak Ibu, di sini ada Islamic Social Finance di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Islamic Social Finance itu di dalamnya ada zakat dan wakaf. Alhamdulillah, kita, Universitas Erlangga ini adalah universitas negeri umum pertama yang mendapatkan lisensi Nazir. Ya, jadi kampus pertama negeri umum yang mendapatkan lisensi Nazir. Jadi kami sudah mendapatkan lisensi untuk bisa secara legal itu bisa menghimpun dana wakaf untuk kemudian kita bermimpi seperti endowment fund yang dikelola oleh kampus-kampus di luar negeri yang besar-besar dananya, yaitu
seperti Harvard, Stanford dan sebagainya ya. Itu pada dasarnya adalah wakaf ya. Kemudian misi tentunya adalah tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi. Dan ini akreditasinya ya, yang A dan sudah unggul juga, kemudian ada APES, ada FIBA. Kemudian hal yang lain, nah alhamdulillah eh, kami memang fokus kepada penguatan riset Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang ingin apa namanya eh, sekolah di tempat kami, ngambil S3 di tempat kami, insya Allah kita akan support full ya untuk publikasi yang levelnya reputable ya. Yang kita targetkan adalah Scopus. Tadi di video awal-awal tadi sempat ditayangkan beberapa publikasi mahasiswa ya yang S3 yang kami support kemudian berhasil publish di uh, Scopus gitu ya. Dan karena kita full support dibimbing oleh dosennya juga, maka dosen juga berhak untuk menjadi autor kedua, autor ketiga, dan seterusnya, karena memang autor pertamanya adalah mahasiswa tersebut. Eh, Guru besar, alhamdulillah kita ada 6, ya. Ada Prof. Saya sendiri, Prof. Kemudian Prof. Sri Haryaningrum, Prof. Ririn, terus kemudian ada Prof. Tika, Prof. Nafik, dan Prof. Miswulaila. Eh, Kunci dari guru besar yang begitu cepat dan relatif muda itu adalah kita memang fokus kepada riset dan publikasi karena memang itu nilainya cukup besar untuk PAK, penilaian angka kredit. Bagi Bapak Ibu yang sekarang dosen, yang membutuhkan KUM, nah biasanya yang umumnya itu kesulitannya adalah pada publikasi, sehingga itu yang kita kejar. Alhamdulillah, H-index dari para dosen, para profesor yang juga lumayan tinggi-tinggi, sehingga pengalaman Scopus mereka juga sudah banyak. Sehingga kita memang sangat-sangat mengharapkan Bapak Ibu yang mahasiswa itu untuk kita bimbing, untuk kita publish di Scopus. Itu ya. Nanti mungkin Rodame, salah satu mahasiswa saya yang nanti akan presentasi tentang LPDP, beliau salah satu dari mahasiswa yang juga sudah publish Scopus, nanti mungkin bisa sedikit sharing-sharing nanti ya. Dan mayoritas dosen tentu berasal dari internal ya dengan high index yang cukup tinggi. Kemudian umumnya dosen masih muda, umurnya kurang lebih 35 sampai 55. Kemudian dosen dari luar kita mengambil ahli-ahli yang memang di bidangnya. Pak Irfan ahli zakat, Pak Rifki ahli moneter, Pak Hafaz ahli filsafat, Pak Askarya ahli metode, dan Prof. Bator ini dari Oman ya. Beliau adalah ahli halal marketing. Ya. Kemudian, alhamdulillah fasilitas penunjang tentunya kalau untuk S3 karena fokusnya adalah riset, kita sudah langganan jurnal-jurnal, baik itu publishernya Elsevier, kemudian Emerald, Science Direct, Bloomberg, dan kemudian yang lainnya juga ada OneDrive juga. Kemudian ada pelatihan juga, dan juga ada kesempatan untuk menjadi asisten peneliti dari dosen yang cukup besar juga karena dosen seperti kami dituntut untuk bisa eh, apa untuk selalu publikasi dan kita tentunya akan juga mengajak mahasiswa juga karena mahasiswa adalah kesempatan yang baik untuk bisa meneliti bersama dengan dosen dan eh, kunci dari publikasi ini sangat penting ya maksud saya adalah karena dalam tugas-tugas nanti tentunya kita lebih mengutamakan apa penelitian-penelitian yang terbaru, model-model pengembangan zakat, pengembangan wakaf terbaru yang kemudian nanti kita review, kita kembangkan, ya, sehingga bisa menghasilkan eh, apa namanya model-model baru yang bisa kita usulkan yang lebih baik daripada model-model sebelumnya. Dan jurnal ini itu bisa di remote Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti bisa menginstall ya VPN ke laptop Bapak Ibu. Terus kemudian nanti Bapak Ibu dimanapun ada berada, asal itu dinyalakan ya VPN-nya itu dinyalakan, nanti akan bisa tersambung dengan library kami sehingga Bapak Ibu dimanapun akan bisa mengakses Elsevier, Emerald, ScienceDirect dan seterusnya. Sebelumnya sekitar mungkin 2-3 tahun yang lalu itu belum ada VPN. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengakses jurnal itu harus menggunakan WiFi kampus, ya, menggunakan WiFi kampus. Tetapi sekarang sudah ada VPN, itu sudah diinstal sehingga Bapak Ibu dimanapun berada, itu insya Allah akan
bisa mengakses jurnal ini. Karena jurnal ini sources utama kami, Bapak Ibu, terutama adalah untuk S3 ya. Eh, Nanti mungkin saya jelaskan ketika nanti sampai pada ini wisudawan terbaik itu juga ada di ekonomi Islam. Nah, ada program student mobility ya. Jadi alhamdulillah banyak dosen-dosen kami ini yang punya network di banyak tempat. Ada Malaysia, ada Turki dan lain sebagainya itu. Eh, Beberapa mereka di antara mereka ketika mereka mengerjakan riset dan membaca salah satu jurnal acuan mereka, kami karena rata-rata jurnal acuan yang kemudian sangat penting untuk halal marketing atau sangat penting untuk wakaf dan sebagainya itu adalah kolega-kolega kami semuanya ya. Dia tidak semua tapi banyak lah. Yang diantaranya adalah kolega-kolega kami yang ada di Malaysia. Di Malaysia juga banyak tempat di Universitas Utara Malaysia, kemudian ada di IUM, ada UGM. Nah, sehingga kami memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa itu untuk student mobility, yaitu pergi ke Malaysia menemui autornya, ya, menemui autornya karena itu kolega kami sendiri, sehingga relatif mudah untuk bisa berdiskusi perihal tentang tulisan yang dibuat oleh mereka, sehingga mereka mahasiswa itu dapat original information dengan sangat dalam karena berbicara langsung dengan autornya yang ada di Malaysia. Nah, itu student mobility-nya. Nah, ini adalah daftar student mobility-nya ya. Ada di Turki, ada di Malaysia, gitu ya. Nah, rata-rata memang mereka pergi ke sana adalah dalam rangka untuk menyelesaikan disertasinya. Tapi ini tidak harus ya Bapak Ibu ya. Ini tidak harus eh, apa namanya untuk pergi ke Malaysia itu tidak harus. Eh, Kemudian ini juga pergi ke banyak yang ke Malaysia juga ya. UUM, IUUM ya. Dan kemudian ada yang full time ya, ini gambar-gambarnya. Nah, bahkan eh, UUM itu Utara Malaysia itu sangat welcome terhadap kami sehingga mereka menerima mahasiswa S3 dari kami untuk bisa diskusi dengan mereka ahli wakaf di sana, ahli zakat di sana. Bahkan sampai kemudian mereka memberikan kesempatan mahasiswa kami itu untuk memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa S1 di sana. Nah, seperti ini yang gambar kiri atas ini adalah mahasiswa S3 kami yang bawah juga ini yang sedang berbicara di depan ini adalah mahasiswa kami S3 UNER yang kemudian mereka berbicara eh, di depan mahasiswa S1 Universiti Utara Malaysia ya. Ini adalah network kami yang sebelah kiri ini. Ini ada dosen dari yang paling bawah ini di sebelah saya ini adalah Azad Zaman. Azad Zaman ini adalah ahli filsafat ekonomi Islam yang asal dari Pakistan dan sudah beliau sempat ngajar di MIT ya. Terus di atasnya ini saya dengan Prof. Hafaz Furqoni dengan Dr. Sahida dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Terus kemudian foto sebelah kanannya ini adalah di IUM Malaysia. Terus kemudian sebelah atas ini ketika Pak Rektor kami menerima penghargaan dari IAEI karena UNER masuk dalam kategori kampus ekonomi Islam terbaik. Dan sebelah kiri ini adalah kuliah tamu dari Anwar Pichai. Anwar Pichai dosen kami yang bukan dosen, dosen dari Penang ya, University Sains Malaysia yang kami undang untuk mengisi kuliah tamu. Dan sebelah kanan ini adalah publikasi-publikasi dari mahasiswa S3 kami yang kami arahkan untuk memang publish di publisher Emerald ya. Gitu. Nah, ini adalah tambahan dari publikasi. Jadi ada Jurnal Islamic Accounting Business Research, Jurnal Islamic Marketing dan lain sebagainya ini. Nah, bagaimana dengan pendanaan? Nah, pendanaan potensi itu ada dari Bank Indonesia, Spektro itu setiap tahun selalu membuka peluang untuk kita mahasiswa itu mengirimkan apa namanya proposal untuk didanai dari mereka. Dari Basnas juga ada, dari Kemdikti juga ada, LPDP ya, kemudian riset dana dari dosen itu juga ada. Nah, ini sekarang kita bicara tentang perkuliahan ya. Jadi ini semester 1 asumsinya adalah di semester ganjil ya, yaitu mulai Agustus September. Maka perkuliahan ini ada 3 mata kuliah yang totalnya 9 SKS ya, masing-masing 3 SKS. Kemudian kalau semester 2 yaitu mulai Februari ya, itu akan ada 3 mata kuliah ini yang 3 SKS, Bank Keuangan Islam, Manajemen Ekonomi Islam, Penelitian ini ya. Terus kemudian ada satu lagi di antara ini. Nah, ini yang mata kuliah pilihan ini nanti yang akan disesuaikan dengan disertasi.
Ya, disertasinya apa nanti kita akan eh, salah satu di antara ini. Ya, jadi totalnya kemudian setelah itu adalah proposal disertasi ya 6 SKS, terus kemudian 24 SKS itu meliputi ujian kelayakan. Jadi setelah ujian seminar proposal akan dilanjutkan dengan kelayakan tertutup dan terbuka, sehingga total itu adalah 50 SKS. Dan kami melihat penting karya ilmiah itu, seperti yang di awal kami akan sudah sebutkan, sudah jelaskan bahwa para dosen itu betul-betul akan mensupport mahasiswa itu untuk bisa publikasi Scopus. Ya, awalnya adalah Scopus. Tapi kita juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk kemudian bisa publish di Sinta 1 dan Sinta 2. Ya, itu nilai bobot konversinya adalah 1. Ya. Bagaimana kalau kemudian ada mahasiswa yang kurang berhasil di Sinta 2, kita kemudian di Sinta 3. Ya. Di Sinta 3 itu di konversinya adalah 0,9. Ya. Nah, ini maksudnya adalah begini. Jadi seperti yang saya bilang bahwa kita akan support untuk Scopus dan juga minimal Sinta 2 karena nilai konversinya 1. Jadi nanti IPK-nya nanti akan nilainya akan dikonversi 1. Tapi kalau kemudian Sinta 3, Sinta 4, maka dikalikan 0,9, maka nanti akan lebih kecil. Ini adalah sebagai bentuk untuk mendorong kita agar bisa publish at least adalah Sinta 2. Ya. Kemudian nah, ini jadi urutannya coursework 2 semester, kemudian ujian kualifikasi sebelum semester 3. Jadi setelah ujian apa namanya? Ujian di semester kedua ya, itu akan ujian kualifikasi. Ya, mungkin 2-3 minggu setelah itu ujian kualifikasi, penentuan promotor, kemudian semester 3 bisa proposal gitu ya. Sehingga rata-rata kalau lancar semua itu insya Allah kalau kumlot kan aturannya adalah eh, 4 tahun ya. Selama saat ini 4 tahun. Jadi kalau lebih dari 4 tahun tidak bisa kumlot. Aturan yang baru lagi saya belum belum melihatnya ya, tapi selama ini masih 4 tahun itu. Jadi kalau itu diikuti eh, dengan baik, misalnya proposal di semester 3, kelayatan di semester 4, ya, kemudian tertutup di semester 5, terbuka di semester 6. Semester 6 itu masih 3 tahun. Jadi masih ada waktu 1 tahun untuk space ya, spare spare-nya untuk bisa tetap cum laude. Ya. Persyaratan ya tentu S2 dan lulus S3 dengan 500 itu adalah nanti di akhir ya, bukan di awal saat mendaftar tapi di akhir. Kalau tidak linear maka akan ada matrikulasi. Ya. Eh, Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini nanti mungkin pertanyaan di belakang ya. Nanti setelah ini akan ada Rodami yang akan menjelaskan tentang tips ya, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Nanti setelah itu kita tanya jawab. Saya kembalikan ke Mira. Baik, terima kasih banyak Prof. Raditya atas pemaparannya. Semoga Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom ini juga mendapatkan pencerahan gitu ya. Ternyata di program studi Doktoral Ilmu Ekonomi Islam FEB UNER itu apa aja sih fasilitasnya, dan juga kita sudah dipaparkan juga tentang gambaran gitu ya. Kalau studi itu bagaimana coursework-nya, kemudian bagaimana mata kuliah yang diambil, dan ada peluang beasiswa sebagainya yang juga tersedia di dalam fakultas. Seperti itu. Nah, baik, mungkin berikutnya saya izin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu barangkali yang ada punya pertanyaan, kemudian nanti takut terlupa gitu ya, boleh juga ditulis di chat box, nanti tetap ditanyakan saat sesi tanya jawab. Tapi untuk menghindari gitu ya, nanti berlama-lama dalam mencari pertanyaan atau bahkan terlupa pertanyaannya yang berharga ingin disampaikan, jadi bisa ditulis dulu. Baik, Alhamdulillah kita akan masuk ke sesi berikutnya yang mungkin juga ditunggu-tunggu ya bagi para pengejar beasiswa, karena sekolah 4 tahun rasanya kalau tidak berbeasiswa juga cukup berat ya untuk sebagian orang gitu. Jadi kita dengarkan bersama untuk sesi materi berikutnya oleh Kak Rodame tentang tips tembus LPDP, dan juga nanti mungkin sedikit ya dibahas tentang bagaimana beliau karyanya bisa tembus Scopus saat S3. Mungkin langsung aja kepada Kak Rodame, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mira, Prof. Radit, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh.
Terima kasih, Mbak Mira. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, jadi saya mungkin akan coba share screen dulu untuk materi yang mungkin akan saya sampaikan. Apa di layar sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Eh, Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya berterima kasih kepada Prof. Radit sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Ini mungkin sharing buat Bapak Ibu yang punya keinginan kuat untuk meraih Doktor Ilmu Ekonomi Islam di UNER. Dan ini mungkin sebagian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana Bapak Ibu punya peluang besar untuk bisa berkuliah di sini melalui skema beasiswa LPDP. Nah, secara umum mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa LPDP itu setahun akan membuka 2 tahap begitu, dan yang terdekat ini akan dibuka pada 19 Juni. Jadi untuk tahap yang pertama itu sudah akan pengumuman di 10 Juni, dan untuk tahap kedua itu akan dibuka di 19 Juni dan nanti akan diumumkan di 7 November. Begitu. Kemudian untuk jalur skema doktor melalui LPDP ini sebenarnya ada banyak sekali jalur. Bapak Ibu yang saat ini sedang jadi PNS, ASN, itu bisa memilih jalur targeted PNS. Sementara jalur lainnya yang katakanlah bukan begitu, masih bukan sebagai ASN, itu bisa mengambil jalur umum, yaitu beasiswa reguler. Nah, nanti masing-masing ada persyaratan yang berbeda-beda yang harus dipenuhi. Nah, secara umum yang mungkin paling banyak ditanya itu masalah batas usia biasanya. Jadi keduanya itu punya batas usia yang berbeda, dan untuk PNS itu sedikit lebih lama. Jadi maksimum 42 tahun dengan IPK S2 itu 3,25 dan TOEFL ITP cukup 530. Kemudian nanti untuk kelanjutannya bisa dicek di halaman LPDP. Baik, kemudian ini dua yang menurut saya itu peluangnya itu sangat besar. Kemudian untuk tahapan seleksi sendiri sebenarnya itu ada 2 jalur. Yang jalur pertama itu adalah jalur non LOE dan yang kedua adalah jalur LOE. Nah, untuk Bapak Ibu yang saat ini belum memiliki LOE, maka dapat memilih jalur non LOE. Nah, untuk jalur non-LOE ini ada 3 seleksi nanti, ada administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Sedangkan kalau Bapak Ibu sudah punya jalur LOE, maka tes bakat skolastik itu dapat di-skip, sehingga hanya administrasi dan substansi saja. Substansi di sini identik dengan wawancara. Ini adalah jadwal PPMB UNER. Jadi yang terdekat ini UNER itu membuka 4 gelombang gasal dan 4 gelombang genap. Nah, jadi saya mungkin akan sampaikan strategi untuk teman-teman yang akan mengambil jalur LOA, Bapak Ibu, atau yang kemudian tidak pakai jalur LOA, lulus dulu beasiswa. Nah, ini ada beberapa timingnya begitu, nanti dapat dicocokkan supaya kita bisa memilih di mana yang paling tepat untuk kita bisa mendaftar beasiswa LPDP ikut jalur LOA atau non LOA begitu. Kemudian ini sekedar tips dari saya untuk masuk S3 UNER. Jadi saya sendiri itu masuk tes dokternya itu dengan jalur non tes tulis. Jadi tidak semua harus tes tulis. UNER itu memberikan peluang banyak, terutama untuk jalur non tes tulis itu ada beberapa pilihan. Ada dengan TPA dan TOEFL, ada lulusan terbaik UNER dan portofolio. Saya sendiri mengambil jalur portofolio, jadi saya tidak ada tes tulis, begitu hanya melampirkan publikasi Sinta 3, karena Sinta 3 pun sudah diterima. Nah, nanti akan diminta full text-nya itu untuk dikirimkan begitu di dalam web PPMB itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang merasa katakanlah khawatir dengan tes tersebut, jika misalnya tidak ingin melalui jalur itu, bisa pilih jalur non-tes tulis saja. Kemudian saya buatkan tips plot jadwal LPDP dan PPMB UNER untuk jalur LOA dan non-LOA. Jalur terdekat saat ini adalah gelombang 3, nanti akan sangat cocok dengan tahap 2 dari LPDP. Untuk jalur LOA ini, pendaftaran sekarang sedang dimulai untuk masuk ke S3 UNER, itu mulai tanggal 2 sampai 21 Mei 2024, artinya saat ini sedang dibuka.
Nah, jika Bapak Ibu nanti lulus masuk UNER, hasilnya akan keluar tanggal 5 Juni 2024. Sementara itu, pembukaan tahap 2 itu 19 Juni. Sehingga hasil dari pengumuman tersebut, Bapak Ibu diterima masuk, dapat mengurus LOA dari UNER, dan LOA tersebut dipakai untuk mendaftarkan beasiswa LPDP. Sehingga jalur masuk Bapak dan Ibu memilih jalur yang LOA, sehingga nanti tidak melalui tes yang namanya bakat skolastik, hanya cukup administrasi dan lanjut ke wawancara. Nah, untuk mengurus LOA nanti mungkin itu bisa dijelaskan lebih lanjut ketika Bapak Ibu sudah diumumkan berhasil masuk UNER. Ini adalah tips yang saya berikan untuk Bapak Ibu yang berniat masuk jalur LOA tanpa tes skolastik dan bisa memakai surat LOA tersebut untuk kemudian masuk skema LOA beasiswa LPDP, apakah targeted ataukah jalur umum atau jalur yang sesuai dengan Bapak Ibu. Dan ini adalah tips untuk jalur yang non LOA. Gelombang keempat itu adalah yang terdekat setelah gelombang ketiga, akan dibuka 31 Oktober sampai 26 Oktober 2024. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendaftar setelah Bapak Ibu, katakanlah nanti itu akan ada pembukaan. Ketika Bapak Ibu ternyata katakanlah nanti ketika sudah 19 Juni itu diumumkan pembukaan beasiswa dan pengumuman LPDP tahap kedua itu 7 November. Itu masih masuk ke dalam waktu pendaftaran S3 di UNER sendiri. Sehingga ketika tanggal 7 November itu hasil LPDP tahap kedua keluar, Bapak Ibu bisa langsung tes masuk di UNER. Dan nanti tinggal menunggu hasil saja di 4 Desember untuk kemudian bisa langsung masuk kuliah di S3 Ilmu Ekonomi Islam di UNER. Baik, mungkin ini adalah sharing dari saya terkait tips untuk lolos LPDP. Untuk fase pertama ini yang di awal adalah lolos tes administrasi. Bapak Ibu nanti akan mengisi semua pengisian itu fill in dan itu ada di dalam web yang sudah disediakan oleh LPDP dan nanti itu sangat jelas dan mudah untuk diakses gitu di websitenya LPDP. Jadi tinggal diklik nanti Bapak Ibu register, mendaftar, mengisi semua isian data diri, diikuti saja, dilengkapi, dan saran saya tulislah dengan yang jujur, dengan yang sebenar-benarnya. Karena nanti itu akan menjadi bahan yang dipertanyakan ketika kita masuk ke tahap tes substansi. Yang kedua adalah sebelum mengupload semua berkas, sebaiknya diperiksa berulang kali karena seringkali kita mungkin tertimpa oleh file-file yang isinya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dimasukkan. Dan itu dapat menggugurkan ketika kita tes administrasi. Sehingga dicek berulang kali supaya tidak salah ketika menginput data. Kemudian ini tips yang terakhir, jangan terburu-buru, artinya jauhilah deadline. Ketika deadline-nya itu sudah dekat, kita biasanya tergesa-gesa sehingga tidak terlalu benar-benar memeriksa semua isian kita, sehingga hasilnya menjadi kurang maksimal. Jadi sebaiknya diisi dengan pelan-pelan, dibaca dengan perlahan, dan tidak terburu-buru, diulang kembali, diperiksa kembali untuk memastikan semua yang kita isi itu sudah sesuai. Kemudian ketika Bapak Ibu mudah-mudahan lolos semua tes administrasi, akan masuk ke tes bakat skolastik bagi yang jalurnya non-LOA. Nanti Bapak Ibu akan diundang, ada Zoom-nya untuk Bapak Ibu mengikuti tes melalui laptop masing-masing di lokasi masing-masing. Dan kemudian pada tes bakat skolastik ini Bapak Ibu akan mengerjakan banyak sekali soal-soal yang sebenarnya sudah tersedia banyak di YouTube maupun di buku-buku TPA atau Bappenas ataupun buku-buku yang relevan lainnya yang berhubungan dengan TPA. Jadi tidak akan berbeda jauh dari latihan-latihan soal yang ada di TPA dan yang sudah di-share oleh para awardee yang banyak di YouTube. Kemudian nanti akan ada passing grade-nya, jadi Bapak Ibu setiap jalur itu akan berbeda passing grade-nya. Nah, maka harus mengupayakan nilainya yang terbaik atau yang setinggi-tingginya gitu. Jadi diusahakan maksimal. Bagaimanapun mengerjakan soal-soal TPA itu adalah banyak berlatih begitu. Dan kita sebenarnya saya sendiri meluangkan waktu sambil bekerja itu minimal 1 jam untuk latihan soal. Jadi setelah selesai waktu bekerja di kampus dulu, 1 jam terakhirnya itu sebelum pulang saya biasanya latihan soal atau di sela-sela jam makan siang.
atau di waktu luang Bapak Ibu yang memungkinkan untuk Bapak Ibu bisa latihan dengan maksimal. Dan ketika Bapak Ibu mudah-mudahan lulus semua bakat skolastiknya bagi yang jalur LOA untuk lanjut ke tes substansi. Ini agak identik dengan wawancara di mana nanti di situ ada 3 orang penguji, 1 psikolog dan 2-nya akademisi. Nah, ketika wawancara ini biasanya akan dibandingkan dengan apa yang sudah kita isi waktu di administrasi kita. Sehingga yang dipertanyakan adalah tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita isi dan mengkonfirmasi apa yang sudah kita isi dan kita kerjakan itu apakah benar, apakah seperti apa. Nanti akan langsung oleh pewawancara menanyakan hal-hal yang relevan dengan isian kita tersebut. Nah, konsepnya itu akan sama dengan wawancara, sehingga Bapak Ibu memang perlu benar-benar mengisi data diri dengan benar. Lalu perhatikan juga bahwa LPDP itu sangat concern terhadap kontribusi. Sehingga esai dan isian yang terkait kontribusi itu perlu sangat diperhatikan bahwa itu relevan dengan visi misi dari LPDP. Kemudian mungkin ini tips dari beberapa rekan-rekan yang sudah lulus juga bahwa ekspresi dan sikap saat wawancara itu juga perlu diperhatikan, tidak makan ketika wawancara, kemudian tidak banyak bergerak, kemudian ukuran porsi badan terlihat dengan jelas, wajah dengan jelas, suara dengan jelas, begitu. Dan penguasaan materi termasuk untuk yang S3 karena akan ditanyakan juga terkait proposal penelitian S3-nya. Jadi pastikan Bapak Ibu juga menguasai proposal yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Kemudian ini ada sumber informasi penting, nanti Bapak Ibu bisa, nanti semua materi akan di-share di link Google Drive. Ini nanti ada beberapa web-web penting, dan kemudian ada beberapa testimoni sharing S3 ini yang sudah ada di YouTube, dan Bapak Ibu nanti bisa mengakses ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Mira. Baik, terima kasih banyak Kak Rodame sudah diberikan pemaparan ya. Ternyata memang ada banyak cara gitu. Kalau misalkan sudah berazam itu rasanya pasti ada jalan gitu ya yang bisa ditempuh. Dan tadi juga teman-teman sama sesi Prof. Radit kita diberikan gambaran S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER. Kemudian dari Kak Rodame dikasih tahu tuh kalau ya kita dari banyaknya beasiswa mungkin memang salah satu yang terkenal prestis adalah LPDP gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang memang tertarik untuk studi dan ternyata ada banyak cara gitu ya, termasuk dengan LOA dan non LOA dan tadi harusnya di screenshot ya tadi ya. Jadi untuk yang LOA karena sudah diberikan cara gitu ya sama Kak Rodame ikut gelombang ini, tahap ini gitu ya. Jadi dikomparasi antara timeline dari LPDB dengan timeline dari pendaftaran doktoral ilmu ekonomi Islam UNER. Nah mungkin itu tadi hasil yang bisa dirangkum ya dari pembahasan kedua pemateri. Langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pasti banyak yang memiliki pertanyaan khusus gitu ya, karena memang menarik sekali untuk digali lebih lanjut, apalagi kalau sudah ada ketertarikan untuk melanjutkan studi di doktoral ilmu ekonomi UNER. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada Prof. Radit dan Kak Rodame. Saya izin Ya, membacakan ya, atau ya, seperti apa Prof? langsung Baik, saya bacakan aja. oh, nggak, silakan. Baik Prof, Ya, silakan. ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi sebelumnya saya mau share dulu yang tadi melanjutkan dari Rodame tadi. Jadi ini websitenya, linknya sudah saya share di ini ya. Sekarang ini Bapak Ibu kita sedang ada di third intake ya. Third intake itu adalah gelombang ketiga ya. Sebentar. Kita coba bahasa Indonesia aja. Nah, kita ada di gelombang ketiga, yaitu deadline-nya adalah 21 Maret. Mei, sorry. Gelombang ketiga, 21 Mei. Ini adalah untuk masuk nanti semester gasal, yaitu mulai nanti September. Jadi sekarang tanggal 15, ini ditutup tanggal 21, jadi masih ada sekitar 6 hari. Cukuplah insya Allah Bapak Ibu untuk mengumpulkan berkas ya. Misalnya pun tidak sempat gelombang ketiga, masih ada gelombang keempat. Itu pun untuk masuk di semester gasal, yaitu mulai September nanti. Itu deadline-nya 20 Agustus. Ya, misalnya kemudian ini gelombang satu ini adalah untuk masuk di semester genap, yaitu untuk Februari tahun 2025. Jadi ada 2 kali kesempatan Bapak Ibu Mei ataupun Agustus nanti untuk bisa masuk di semester gasal ya. Eh, Baik, saya akan coba menjawab ya. Pak Najmuddin ya untuk by riset. Terima kasih usulannya.
Jadi begini Pak, Eh, memang ada dua programnya ya, by course dan by riset ya. Yang saya presentasikan tadi memang saya utamakan untuk yang by course ya. Karena begini, eh, by riset itu saya akan sangat-sangat selektif ya. Saya akan sangat-sangat selektif karena memang peraturan dari rektor kami terkait dengan by riset itu adalah dalam durasi waktu 3 tahun, 3 atau 4 tahun itu harus mempublikasikan 3 Scopus. Bagi mereka-mereka yang tidak terbiasa menulis Scopus, saya sarankan untuk diskusi dulu, tapi jangan mendaftar dulu. Diskusi dengan saya, diskusi dengan beberapa dosen yang relevan dengan topik disertasinya, eh, karena dalam diskusi itu harapan saya begini, ketika diskusi itu kemudian proposalnya nanti sudah eh, apa namanya sudah siap, bahkan mungkin sudah setengah jadi, ya. Saya malah mengusulkan nanti karena kewajibannya adalah 3 Scopus, maka dalam diskusi itu saya harapkan mungkin akan ada 4 topik ide riset sebelum mendaftar. Ya, 4 topik ide riset sebelum mendaftar. Kemudian ketika mendaftar, ya, sorry, begini, saya ulangi. 4 topik Scopus ya. Kemudian sambil dikerjakan metodologinya, mulai dikerjakan risetnya, sehingga ketika kemudian mendaftar itu 70%, 80% itu 4 risetnya sudah hampir selesai. Ya, kenapa kok? Wah, kan berat Pak. Begini, dalam Scopus, hal yang tidak bisa kita jangkau itu adalah durasi reviewer mengoreksi apa yang sudah kita submit. Itu bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, sangat lama sekali. Saya khawatir kalau kemudian belum punya ide, idenya masih mentah, kemudian mendaftar, misalnya diterima, itu nanti eh, baru akan bisa submit 1 tahun setelah menjadi mahasiswa. Itu yang nanti meragukan karena nanti durasi 4 tahun khawatir tidak tercapai. Sehingga kalau yang by research saya akan sangat selektif. Bagi mereka yang sudah terbiasa Scopus, saya lihat dulu Scopusnya. Kalau memang sudah oke, nanti saya lihat risetnya baik seperti apa. Nah, itu akan relatif lebih mudah. Tapi bagi yang tidak, lebih baik diskusi dengan saya dulu atau dengan calon calon pembimbing ya. Nanti walaupun itu belum daftar, tidak apa-apa ya. Nanti kemudian kita coba bantu semaksimal mungkin. Jadi memang seperti itu ya, untuk yang by riset ya. Eh, Topik riset yang diprioritaskan tidak ada. Kita memang keunggulan kita adalah di Islamic Social Finance, JISWAF, tetapi bukan berarti bahwa kemudian kalau di luar itu kemudian kita tidak bisa menerima, tidak, tapi kita mengutamakan pada kualitas risetnya. Itu yang akan banyak kita diskusikan dulu, kualitas risetnya, kualitas research gap-nya, literaturnya, dan sebagainya itu kita akan fokus di situ dulu. Eh, Ya, mungkin saya akan jawab yang saya dulu ya. Nanti Rodami silakan diidentifikasi mana yang nanti cocok untuk Rodami ya. eh Jalur portfolio mungkin nanti Rodami ya. Kemudian pendanaan oleh BI. Nah, research grant untuk BI itu ketika kita sudah menjadi mahasiswa atau ketika Anda sudah menjadi mahasiswa, BI itu setiap tahun ada spektro namanya, dibuka biasanya sekitar Oktober. Dan itu biasanya kalau saya lihat syarat-syaratnya itu adalah ketika mahasiswa itu sudah menyelesaikan proposal ya, proposal kemudian nanti proposalnya itu dikirimkan sebagai makalah, sorry, sebagai proposal untuk ke BI, nanti BI akan menilai dan ini kompetitif ya. Kemudian eh, 3 topik riset ya, 3 topik sesuai dengan disertasinya ya. Kemudian sebelum mendaftar kita apakah boleh sudah publikasi? Oh, belum. Jadi kalau sudah terpublish ya, itu menjadi bahan evaluasi saya layak tidaknya Anda bisa masuk. Yang sudah terpublish, yang Scopus Bapak Ibu yang sudah terpublish itu akan menjadi konsideran saya. Tetapi 3 yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah mahasiswa tersebut menggunakan afiliasi UNER.
ya menggunakan afiliasi Islamic Economics Universitas Airlangga. Nah, seperti itu ya. Saya kira itu mungkin Rodami bisa melanjutkan untuk yang pertanyaan ke arah Rodami. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh juga nanya. Iya, baik Prof. Mungkin ini menjawab pertanyaan dari eh, Bapak Ahmad Afandi. Oh ini dari kampus saya nih Prof. Dari Ahmad Afandi ya. Sekarang jadi dosen muda di sana nih. Kebetulan untuk yang masalah portofolio itu, jalur UNER itu, nah, saya ada sebenarnya kan itu ada beberapa. Nah, itu saya coba tunjukkan kembali. Ini. Jadi ini kan ada beberapa sebenarnya. Nah, portofolio itu di sini tuh ada surat keterangan dari perusahaan atau instansi. Ini kalau apa namanya mendapatkan surat rekomendasi begitu. Nah, untuk yang kedua ini ada mempunyai penghargaan atas kontribusi pada pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Karena di sini atau jadi bisa pilih salah satu, tidak harus semuanya. Begitu. Jadi bisa pilih kira-kira yang mana. Kalau misalnya ternyata punya penghargaan dan memang berkontribusi pada pembangunan pemberdayaan masyarakat, itu juga bisa dipakai, itu sertifikatnya itu bisa diupload. Nanti akan diminta memasukkan sertifikat. Nah, untuk yang praktisi di sini itu juga nanti akan diminta surat keterangan. Sedangkan untuk yang jalurnya adalah punya karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 3 atau jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir. Jadi artinya bukan yang lama begitu. Jadi 3 tahun terakhir itu dari tahun yang saat mendaftar ini. Nanti itu akan diminta untuk mengupload full text PDF-nya atau link karya tulis ilmiah itu sendiri. Jadi itu sebenarnya pilihan yang dimaksud dengan portofolio di sini. Begitu Pak Ahmad Afandi, apa sudah terjawab? Ya, atau mungkin ada yang mau apa buka mic, open mic boleh juga. Ya, silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung ya, interaktif kepada kedua pemateri, baik itu terkait LPDP-nya, tadi masih yang ditanyakan terkait substansi di pendaftaran S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER-nya ya. Nah, mungkin ada yang tertarik juga untuk mendaftar LPDP atau bahkan terkait Scopus gitu, bisa juga ditanyakan karena masih ada beberapa menit ya sebelum kita akhiri Ya, forum kita. mungkin Ya, saya tambahkan ya, Mira, sambil silakan. menunggu pertanyaan yang lain Ya, ya. Prof. Jadi ada kekhawatiran bahwa kawan-kawan yang ingin masuk UNER itu tidak berani karena berat, takut nggak bisa publish Scopus. Jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu akan benar-benar dibimbing oleh para dosen yang sudah pengalaman ya, yang akan kemudian membimbing untuk mengarahkan. Kadang-kadang kalau saya berdiskusi dengan banyak orang itu, saya udah berapa kali Pak, udah 7 kali, udah 6 kali di reject terus sama Scopus. Saya melihatnya mahasiswa orang yang saya temui itu mereka punya semangat yang bagus. Hanya saja mungkin mereka tidak menemukan tutor yang tepat untuk dia. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa kemudian mereka tidak dipublish. Karena memang ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat. Nah, insya Allah kalau eh, apa namanya eh, tutor yang tepat, tutor yang pengalaman, tutor yang udah publish banyak hal, itu insya Allah akan bisa apa namanya membantu ya untuk publikasi. Mungkin Rodame sedikit bisa cerita. Iya, baik Prof. Prof, mau tanya Eh, boleh? oh iya, silakan Oh, pertanyaan. boleh boleh. Yang pertanyaan dulu deh. Siapa ini ya? Baik, terima kasih Prof Raditya dan Oh ya, Ibu Ahmad Afandi ya. Dewi Rodame. Nah, saya ini tertarik Prof ketika berbicara mengenai UNER, apalagi terkait dengan by riset. Nah, yang tadi saya tanyakan, kalau umpamanya kita sudah publish, kemudian proposal disertasi kita memang belum disetujui oleh pihak kampus UNER misalnya. Nah, apakah selama 3 tahun kita menjalani pendidikan di UNER, itu kita wajib 3 ataukah ketika kita nanti umpamanya kan kita kalau
kita paham sendiri ya Prof, kalau umpamanya di Scopus itu kadang kita harus nunggu waktu reviewer, kemudian reviewer yang hampir semua hal terkait dengan proses publikasi di Scopus itu hampir membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, apakah dalam rentan waktu 3 tahun ketika kita by riset kita tidak siap gitu kan, Prof? Apakah kita nanti akan dikenakan sanksi oleh pihak UNER? Apakah gimana, Prof? Kemudian yang tutor panduannya, Prof, apakah kita semacam kita diberi promotor, ataukah kita mungkin semacam dipandu dalam segi dan lain sebagainya? Apakah gimana, Prof? Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Prof. Baik, saya akan jawab Mas Ahmad Afandi ya. Jadi gini, tadi benar bahwa ada hal yang kita tidak bisa tidak bisa mengontrol, yaitu durasi reviewer untuk bisa memberikan ini kepada kita. Tadi saya bilang bahwa kita harus ngobrol dulu dengan calon promotor ya, sehingga publish dikirimnya ke jurnal itu adalah ketika sudah terdaftar. Nah, makanya banyak ngobrolnya itu sebelum mendaftar. Nanti kalau sudah hampir jadi, ya, ketika sudah terdaftar dan diterima, tinggal menyelesaikan sekitar 20% dan tidak lama langsung semester pertama itu langsung bisa dikirimkan. Nah, itu maksud saya, ya. Nah, ini memang harus kemudian para calon promotor ini harus melihat dulu ya kemampuan dari atau maksudnya track record dari para pendaftar ini untuk bisa ini. Kalau saya sebetulnya menyarankan adalah yang reguler saja, ya, yang reguler ikuti perkuliahan karena dalam perkuliahan itu nanti akan ada dosen-dosen yang memang Anda akan langsung ketemu, misalnya Prof. Bator. Prof. Bator ini adalah editor in chief Jurnal Islamic Marketing. Langsung itu akan mengajar. Ya, kemarin-kemarin mengajar, insya Allah ke depan juga akan masih mengajar. Itu langsung. Kemudian akan langsung mendengarkan Pak Rifki Ismail yang ahli moneter dari Bank Indonesia. Kemudian akan langsung dengan Pak Irfan yang dulu pengalaman di Basnasnya sangat lama sekali. Nah, itu yang tidak didapatkan ketika by riset. Ya, ketika by riset karena memang tidak ada kuliah, jadi ya hanya riset saja. Nah, kalau yang reguler itu hanya satu publikasi, tetapi apabila itu bisa 3 publikasi, maka Anda tidak wajib untuk ikut ujian terbuka. Nah, seperti itu. Silakan Rodami mungkin ditambahkan. Iya, baik Prof. Mungkin ini baik apa ya experience saya aja, mungkin sharing aja ke Bapak Ibu yang masalah publikasi atau Scopus tadi begitu. Yang disampaikan oleh Prof. Radit itu saya sudah merasakan gitu. Jadi saya sendiri tidak pernah punya Scopus sebelumnya. Mendaftar hanya punya publikasi Sinta 3 itu yang tertinggi yang pernah saya raih gitu ya. Sebelum masuk ke UNER itu adalah itu gitu. Dan memang support dari para profesor yang ada di Departemen Ekonomi Syariah sendiri itu, termasuk saya sendiri bimbing langsung oleh Prof. Radit ya. Alhamdulillah 2 paper itu sudah accepted begitu. Dalam durasi waktu yang menurut saya itu saya tidak pernah bayangkan begitu. Jadi artinya pun kita tidak punya pengalaman untuk punya publikasi Scopus, kuliah di S3 ilmu ekonomi Islam di FEB UNER ini ternyata bisa mewujudkan apa yang kita inginkan atau kita mimpikan gitu. Karena saya yakin rekan-rekan Bapak Ibu semua juga ingin memiliki publikasi yang baik gitu di jurnal bereputasi internasional. Dan untuk support itu saya pikir tidak hanya terkait masalah pembimbingan saja. Fasilitas di UNER itu kita bisa akses Scopus itu sepanjang kapan saja kita butuh gitu. Kemudian ada ruang khusus belajar S3 yang kita itu bisa fokus dan bisa berdiskusi dengan teman-teman, dengan peers gitu, sehingga kita menjadi maksimal ketika kita butuh masukan dari rekan-rekan kita. Itu disediakan semua oleh FEB UNER gitu. Dan menurut saya ini lingkungan akademik dan suasana akademik yang sangat support untuk kita itu maju begitu. Jadi tidak hanya lulus sekadar S3, tapi mudah-mudahan benar-benar punya kompetensi dan pengalaman publikasi yang sangat baik begitu. Mungkin itu aja, Prof.
Ya, mungkin coba kalau nggak keberatan Rodame, mungkin kameranya agak sedikit diarahkan karena Rodame sekarang berada di ruang doktor yang itu memang khusus untuk mahasiswa doktoral, sehingga ruang doktor itu bisa menjadi tempat untuk istirahat apabila dari kelas kemudian ingin nyantai, bisa duduk-duduk di situ, bisa ngobrol, bisa ngetik-ngetik ya di situ, dan itu sangat nyaman bagi mahasiswa S3 yang memang membutuhkan comfortability ya, kenyamanan ya. Dan ini memang ruangannya adalah khusus untuk ruangan S3. Nah, itu lagi belajar semuanya, itu mahasiswa S3 semua ini. Ya, 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 ya. Ya, suaranya Rodame masih mute itu. Ah, Oke, ini nah, ruang belajar yang ada meja mm, dan ada kursi, ya, ada ruang untuk diskusi. ya, oke. Iya, jadi Bapak Ibu nanti akan bisa belajar khusus di ruangan ini untuk yang program doktor S3. Ya, oke. Makasih Rodame. Ya, itu di chat itu ada nomornya Mas Fengki ya. Mas Fengki ini adalah asisten saya, asisten yang akan membantu untuk teknik technical untuk pendaftaran ya. Silakan nanti dicatat ini yang ada di ini Mas Fengki namanya ya, Edu 18 ini. 0 yang 4849 itu Mas Fengki ya. Ya, mungkin saya kira sudah ada ini ya, sudah ada nomor telepon dan apa. Nanti juga share Google Drive-nya sudah ya, Mira? Sampun, Prof. Sudah di Sudah drop. saya share. Sudah ya. Nanti silakan di Google Drive itu ada di halaman terakhir di presentasinya Rodame itu ada YouTube-nya. Ya, YouTube-nya nanti bisa dilihat. Nah, itu adalah apa namanya testimoni dan juga hal lain tentang S3 ini. Saya kira bisa kita cukupkan, Mira. Ya, Ya. baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, untuk apa sesi tanya jawabnya, juga untuk Kak Rodame. Nah, barusan saya mengirimkan dua itu ya chat penting gitu yang untuk bisa di copy sama Bapak Ibu sekalian, yakni link Google Drive materi hari ini. Tadi di sana insya Allah Kak Rodame sudah memasukkan PPT beliau, kemudian juga buklet-buklet ya terkait pendaftaran LPDP dan sebagainya itu sudah ada di sana. Kemudian ada kontak staf prodi S3 Ekonomi Islam dan juga ada kontak Kak Rodame gitu ya. Barangkali ada yang setelah forum ini masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan gitu. Nah, baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita sampai di penghujung kegiatan pada open house dan sharing S3 Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Kita tahu kembali gitu ya bahwasanya di Ekonomi Islam Universitas Airlangga itu tersedia banyak sekali expert gitu ya, para guru besar yang menguasai pada bidang-bidang keilmuan tertentu di ekonomi Islam. Jadi siap mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu tidak hanya di Islam Social Finance, tapi guru besar kami juga memiliki expertise di bidang-bidang ekonomi Islam cabang yang lainnya. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk mendaftar di ekonomi Islam karena insya Allah dengan lingkungan yang sangat menunjang, fasilitas yang ada dan juga mentor, para supervisi, juga rekan-rekan yang sama-sama berjuang itu bisa menjadikan lingkungan yang baik gitu ya untuk bertumbuh dan belajar bersama di Doktoral Ilmu Ekonomi Islam. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin Bapak Ibu bisa on cam sebentar ya. Kami akan mengambil dokumentasi sebagai kenang-kenangan kegiatan hari ini untuk baik barangkali tidak berhalangan Ibu Marlia, Ibu Mutia, kemudian Kak Adinda, Pak Fuad dan yang lain juga bisa menyalakan kamera nih. Saya ambil gambar. Oke. Saya izin ambil gambar dalam 1, 2, 3. Oke. 1 kali gambar lagi. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada open house dan sharing S3 Ilmu Ekonomi Islam Uner ini. Semoga menambah manfaat ya untuk diri kita semuanya dan juga
menguatkan semangat Bapak Ibu untuk segera melanjutkan studi. Sebagai penutup, saya izin menutup dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Juga hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Semoga bisa berjumpa pada forum-forum kebaikan yang lainnya. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Mohon izin. Ya, Prof.